Peran Anda dijelaskan yang menonjol, kemudian tim itu bekerja dengan sukses. Silakan. Oke, saya selaku Kasubag TU pertama melihat data. Yang pertama bahwa Masjid Kementerian Agama itu sudah tidak muat dengan sejumlah ASN yang ada. Terlebih lagi ketika duhur banyak tamu yang ada di situ, sehingga kami merapatkan dengan pimpinan dan beberapa stakeholders yang ada bahwa masjid ini sudah tidak layak untuk dipergunakan. Ya, tidak bisa menampung jamaah. Oleh karena itu diputuskan bahwa masjid itu harus segera dibangun. Kendalanya adalah bahwa masjid itu tidak bisa mendapatkan bantuan dari negara. Oleh karena itu tentunya harus memakai anggaran tole-tole atau iuran. Nah, karena ini masjid yang akan dibangun berdasarkan iuran, tentunya akan berdampak negatif ketika panitianya adalah dari ASN. Oleh karena itu kami selaku Kasubag TU koordinasi dengan audit Irjen sebaiknya seperti apa. Nah, berdasarkan dari Irjen itulah maka kita bentuk panitia yang kita ambilkan dari Purna Kementerian Agama. Alhamdulillah secara real nama atau de jure panitia adalah Purna dari Kementerian Agama, tetapi secara de facto yang bekerja adalah tim yang ada di Kementerian Agama. Karena itu terkait dengan donasi. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan setelah kita bentuk panitia de facto dan de jure itulah, dan berdasarkan panduan dari Ijen, kita bisa membangun masjid dengan dana iuran 1,7 miliar dalam waktu 6 bulan. Nah, pasca dari pembangunan masjid itu tentunya lantai kemudian aspal rusak semua. Nah, sehingga dari itu berkembang lagi anggarannya kurang. Karena panitia sudah dipercaya oleh ASN yang ada di Banyumas, kita menyampaikan laporan secara rutin, maka mereka tergerak kembali bahwa kami siap untuk menyelesaikan bangunan dampak dari masjid. Di antaranya adalah aspal. Sehingga dalam waktu 7 bulan bangunan Kementerian Agama insya Allah bangunan yang termegah se-Jawa Tengah dengan dana dari iuran anggota. Kemudian tanah itu milik siapa itu? Milik pemerintah atau milik Kementerian Agama. Nah, sesuai dengan arahan Ijen itu bahwa yang membangun ini adalah panitia, bukan kementerian. Sehingga pada saat selesai panitia ini menyerahkan kunci kepada kementerian. Saya selaku Kasubag TU harus memikirkan bagaimana agar pimpinan saya tidak kena masalah. Sehingga real nyata bahwa masjid itu adalah dibangun oleh panitia, kemudian diserahkan hibah kepada Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama menerima secara bulat bangunan, masjid, aspal dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya bangga dengan 1,7 miliar dalam waktu 6 bulan selesai. Tanpa ada masalah berkat koordinasi dengan Itjen. Demikian Pak. Bagus, cukup bagus. Ya, tadi sudah tersirat di situ ada kendalanya, ada solusinya, sudah ada koordinasinya. Koordinasi dan seterusnya. Ya. Oke, ke Pak Saudi terakhir. Tolong jelaskan kepada saya pengalaman Anda bekerja dalam tim, kemudian peran Anda di sana menonjol dan proyek itu sukses. Silakan. Ya. Saya secara pribadi bekerjasama dengan teman dalam tim FKO Bagus to School. Pada waktu itu latar belakang tim itu terbentuk karena tangannya yang benar Mas, tangannya yang benar. Adanya di lapangan di kalangan remaja terpapar radikalisme. Mulai menunjukkan nilai-nilai nasionalisme. Sehingga kami dari FKO tergerak untuk membentuk turun ke lapangan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, nilai nasionalisme, nilai kerukunan di kalangan pelajar. Dan alhamdulillah untuk launchingnya
pada waktu itu kita mempunyai suatu gagasan, dan pada waktu itu saya dipercaya oleh teman-teman sebagai koordinator untuk mengumpulkan semua pelajar se-Kabupaten Banyumas di satu tempat. Lalu kita pada waktu itu mengusulkan agar Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk bisa hadir untuk launching program FKB Goes to School dan juga sekaligus apel kebangsaan. Pada waktu itu yang menjadi kendala banyak sekali terkait dengan biaya, juga terkait dengan ada keraguan dalam hal ini dari Pemda apakah acara itu bisa berjalan karena waktu itu memang waktunya sangat mepet, dan juga apakah Pak Gubernur bisa hadir. Tapi alhamdulillah kami bersama tim lalu melakukan koordinasi dengan Pemda, dengan pemerintah provinsi agar acara itu bisa berlangsung dengan baik, dan alhamdulillah pada saatnya kami bisa mengumpulkan kurang lebih 10.000 pelajar se-Kabupaten Banyumas berkumpul di alun-alun Purwokerto untuk melaksanakan apel kebangsaan sekaligus launching program kami yaitu FKB Goes to School. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur Jawa Tengah yang membanggakan adalah bisa hadir, walaupun di tengah kesibukan beliau sehari sebelumnya beliau membatalkan. Tapi pada waktu itu kami melakukan koordinasi dengan staf beliau, coba bikin vlog agar Pak Bupati bisa Pak Gubernur bisa rawuh di Banyumas. Akhirnya kami kirimkan bikin vlog dari berbagai pelajar, berbagai sekolah ke Bapak Gubernur. Akhirnya Bapak Gubernur walaupun pada waktu itu dia mengatakan saya ada acara sudah padat dengan para menteri di Solo, di mana akhirnya kami supaya bikin surat reaksi supaya Pak Gubernur hari H yang kita tentukan bisa hadir di Purwokerto. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur setelah kita melakukan koordinasi bisa hadir, walaupun yang mungkin kita bangga hanya 2 jam, dan itu Pak Gubernur langsung dengan helikopter Pak Gubernur sampai di Ganjar, iya. 2 jam ke Purwokerto hanya untuk menghadiri acara apel kebangsaan. Dan setelah itu beliau melakukan acara lagi di Solo. Itu yang membanggakan, dari karena acara itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Apel kebangsaan diikuti 10.000, dialog dengan Pak Gubernur juga bisa berjalan dengan baik. Itu yang membanggakan bagi kami dalam sebuah tim yaitu FKB Goes to School. Oke, Gus. Pertanyaannya, proyek ini Anda kerjakan sukses. Menurut daya tangkap saya bahwa itu dikerjakan sebelum masa pandemi, ya. Dengan bukti tadi dikumpulkan. Ya. Apa langkah Anda, solusi Anda agar program ini tetap berkelanjutan di masa pandemi ini dengan larangan tidak boleh mengumpulkan massa? Silakan. Untuk kelanjutan dari program tersebut di tengah pandemi karena ada keterbatasan. Masih Bu. Lalu kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan penanaman nilai-nilai toleransi, nilai-nilai nasionalisme kepada mahasiswa. Dengan kita kemarin melakukan juga lomba dalam bentuknya itu ada lomba macapat, ada lomba puisi, tapi temanya dalam tema nasionalisme. Itu sudah kita selenggarakan kemarin. Alhamdulillah pesertanya juga sangat banyak, mendapat respon sangat positif dari para pelajar. Nah, bagus ya. Jadi kadang kita tidak menyangka ya, kalau tadi ceritanya sebelum proyek ini sebelum masa pandemi, tiba-tiba dibalik. Nah, ke masa pandemi ini solusinya seperti apa? Nah, itu semua harus siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Termasuk tadi Pak Kibno katakanlah proyek itu sebelum pandemi ya. Nah, ketika pandemi kan tidak bisa mengumpulkan, tetapi tetap koordinasi tetap jalan. Itu harus ada solusi. Nah, ya bagus.